Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ganes dan Nabila. Halo semuanya, apa kabar teman-teman ini? Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, Nabila, kita di sini nggak mungkin cuma duduk biasa doang dong. Kita hari ini mau ngapain sih? Iya dong, Ganes sudah bisa nebak banget nih. Jadi kali ini atau hari ini kita akan membahas tentang suatu masalah yang lumayan penting. Bukan lumayan ya, itu sangat penting dan sangat serius dan juga sudah merajalela di kalangan remaja. Kira-kira Ganes tahu nggak apa itu permasalahannya? Kita nggak tahu sih ya, kan belum dibahas. Iya juga ya. Jadi aku kasih tahu deh. Mau dikasih tahu apa enggak nih? Boleh banget. Boleh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang masalah yaitu pergaulan bebas. Kira-kira menurut Ganes pergaulan bebas itu apa sih dan penyebab kalangan remaja atau orang-orang seperti kita itu bisa melakukan pergaulan bebas itu karena apa? Menurut dari yang aku tahu sih ya, pergaulan bebas itu tentu saja pergaulan, tapi pergaulan yang menyimpang dan juga melewati batas. Betul banget. Penyebabnya bisa jadi karena lingkungan sekolah ataupun lingkungan teman-teman dan lingkungan sekitar tentu saja, ataupun media sosial loh. Nah, benar banget. Padahal kalau kita pikir-pikir, pergaulan bebas itu sebenarnya hal yang positif dan hal yang sangat bagus kan. Apalagi untuk menambah relasi kita. Kita bisa berbagi cerita, kita bisa saling kenal, saling belajar, atau saling sharing cerita dengan teman-teman sekitar kita. Tapi kalau kita melakukan pergaulan tanpa adanya batas, itu akan menjadi masalah yang sangat besar banget buat kita. Setuju banget tuh Bill. Tapi kan katanya banyak banget siswa-siswa seperti kita yang malah terjebak di pergaulan bebas. Kenapa sih kita bisa terjebak dalam pergaulan bebas? Sebenarnya apa yang bisa menyebabkan kita atau kalangan remaja itu pergaulan bebas itu sangat banyak ya. Tapi di sini aku akan kasih 3 contoh atau 3 alasan kenapa orang-orang itu bisa terjebak di pergaulan bebas. Yang pertama, karena mereka itu memiliki rasa penasaran yang tinggi atau sangat tinggi terhadap pergaulan bebas. Terus yang kedua, menurut aku ya, mereka itu kurang pengawasan ataupun kurang perhatian terhadap atau dari orang-orang di sekitar mereka, entah itu dari orang tua, kakak adik atau kakak adik mereka, maksudnya saudara ataupun teman-teman ataupun bisa jadi guru yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan yang terakhir, pergaulan bebas juga bisa terjadi dari pengaruh teman sebaya juga loh, Nes. Dampak dari pergaulan bebas ini tentu bisa merusak diri sendiri dan juga masa depan guys. Betul banget. Tapi kan katanya udah merajalela banget nih. Kita mau dengar contoh nyatanya nggak sih? Menurut kamu ada nggak sih contoh nyata pergaulan bebas yang di sekitar kita? Ada banget, Nes. Ini contoh nyata dari teman aku, tapi bukan teman aku ya. Ini dari temannya lagi ya gitu. Dari teman-temannya lagi. Nah, jadi aku punya teman. Nah, aku dan teman aku ini beda sekolah ya guys, beda sekolah. Dan dia cerita kemarin itu aku sempat main sama dia, Terus dia cerita tentang kasus atau sesuatu hal yang terjadi di sekolah dia. Nah, dia tuh cerita kalau dia punya teman lagi. Iya. Aku punya teman, dia punya teman lagi. Temennya punya teman lagi Iya, gitu. Jadi dia punya teman, sebenarnya nama dia Bella. Oke. Nah, jadi dia tuh punya seorang kekasih atau seorang laki-laki, dan mereka tuh pasang kekasih lah, pacaran lah, cowok dan cewek gitu. Tapi sayangnya ini memiliki perbedaan umur yang sangat jauh. Nah, setahu aku Bella itu kisaran umurnya itu antara 15 sampai 17 tahun dan laki-laki itu kisaran umurnya itu sekitar 22 sampai 25 tahun. Aku kurang tahu banget, cuman kisarannya segitu ya. Nah, pastinya mereka ini kurang pengawasan atau kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar mereka, apalagi dari orang tuanya ataupun teman-teman dan gurunya. Dan terakhir aku mendengar kabar bahwa kalau Bella ini sayangnya apa ya, dia ternyata hamil di luar nikah sehingga dia menyebabkan sehingga dia putus sekolah atau dia tidak melanjutkan sekolah. Ternyata dari kita bergaul aja, kalau misalkan melewati batas bisa berdampak sangat buruk banget dan bisa merusak masa depan banget ya. Betul banget. Nah, agar hal ini tidak terus merajalela, apalagi di kalangan siswa seperti kita harus tahu cara pencegahannya nggak sih? Nah, kamu tahu nggak sih cara pencegahannya gimana? Sebenarnya cara mencegah pergaulan bebas itu sangat banyak ya, tapi aku akan menyebutkan yang ibaratnya sangat relevan agar kita bisa mengikutinya. Itu contohnya seperti kita harus memilih teman yang baik atau yang positif, entah itu di lingkungan sekolah atau di rumah. Terus yang kedua juga kita bisa mengikuti kegiatan yang lebih positif atau yang baik itu di sekolah ataupun di rumah. Contohnya seperti kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,
ataupun kegiatan organisasi ataupun lomba-lomba yang telah diadakan. Yang sangat beragam juga. Ya, setuju banget sih. Karena daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna, kita bisa meluangkan waktu kita atau waktu luang kita justru yang bisa diisi dengan hal yang positif. Nah, aku juga punya cara pencegahan yang lainnya nih. Misalkan kayak kita bisa mendekatkan diri kepada agama ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus bisa berkata tidak untuk hal-hal yang tidak penting dan buruk. Betul, itu harus dicontoh banget ya guys. Jadi intinya pergaulan bebas itu tidak boleh ya, jelas tidak boleh. Kita bergaul itu boleh, tapi jangan sampai melampaui batas ataupun bisa dibilang pergaulan bebas. kita tetap harus pegang nilai-nilai positif, jaga diri, dan kita harus pilih pertemanan atau circle pertemanan yang baik juga. Setuju gak? Setuju banget. Oke, itu dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa share podcast kita ke Teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di lain hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.